Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Jagat Mistis. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pocong di Kursi Roda. Saya ucapkan selamat mengikuti. Jam 3 sore, aku berangkat dari Solo menuju Jogja. Dan sekitar jam 5 sore, aku sudah sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit ini seperti sudah berumur tua. Tembok bagian depannya sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar. Aku segera memarkirkan sepeda motorku. Aku sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu. Tapi aku tepiskan ketakutanku itu dengan berdoa dan memikirkan keadaan kakakku. Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat kondisinya cukup parah. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping bangsal dekat toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpi itu, aku melihat cahaya putih kecil. Namun tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar sampai berwujud sesosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dengan diliputi rasa takut. Akhirnya aku tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku pulang. Sore itu, aku bersama keluarga pamanku pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman tidak pulang bersama kami. Katanya beliau mau ke toko dulu untuk membeli kursi roda buat kakakku. Ketika sudah sampai di rumah paman, aku langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakakku beristirahat. Sehabis maghrib, pamanku pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih nampak bagus. Langsung saja kakakku memakai kursi roda malam itu. Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Kursi roda kakakku, aku taruh di halaman belakang, karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit. Aku tidur di bawah di samping tempat tidur kakakku. Tapi aku tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang mengerikan itu melintas kembali di pikiranku, membuat suasana malam itu menjadi tidak bersahabat. Tiba-tiba dari halaman belakang ku dengar suara orang berdehem. Aku pun semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi, seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duk, duk. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Aku bangkit dari posisi tidurku mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Aku benar-benar sangat kaget.
Perlahan aku tengok ke belakang. Ternyata itu pamanku. Syukurlah, aku kira pocong. "Wan, kamu dengar suara itu?" tanya pamanku. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku. "Ayo kita lihat, Wan," ajak pamanku. Aku mengekor di belakang pamanku dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumah. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, aku dan pamanku segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku benar-benar sangat kaget dan lemas ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda kakakku sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk, mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Saat melihat itu, tubuhku terasa lemas. Sepertinya nyawaku ingin lepas dari tubuhku. Dan ketika tersadar, aku dan pamanku langsung berlari menuju ruang tengah. Aku berteriak-teriak minta tolong hingga membangunkan seisi rumah. Lalu aku jelaskan kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakakku. Sementara pamanku saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu sudah jam 2 malam. Selang beberapa menit pamanku kembali datang. Namun dia datang tidak bersama seorang kiai. Paman datang hanya sendirian. Ternyata Pak Kiai yang dicari pamanku sedang berada di luar kota. Keesokan harinya, aku, pamanku, dan kakakku berunding. Kami membahas apa yang terjadi tadi malam. Pamanku berpendapat, mungkin gara-gara rumahnya ini sudah lama tidak ditempati, rumahnya menjadi angker. Pamanku pun mengusulkan kepada kami bertiga agar pindah ke rumah kakek untuk sementara waktu, sampai Pak Kiai pulang dari luar kota. Kami pun setuju. Akhirnya kami bertiga untuk sementara menginap di rumah kakek. Malam itu, di rumah kakekku semua sudah tertidur. Aku pun membaca buku di teras rumah. Namun, beberapa saat kemudian, kembali aku mendengar suara yang tidak asing. Suara benda yang dibentur-benturkan. Dan begitu aku menengok ke arah suara itu, aku benar-benar sangat terkejut sekali. Aku kembali melihat sesosok pocong sedang duduk di kursi roda dan membentur-benturkan kepalanya di tembok. Beberapa saat kemudian, bermunculanlah pocong-pocong yang lain. Kalau tidak salah, ada 5 sosok pocong yang tiba-tiba muncul dan mereka semua berdiri di hadapanku. Sementara itu, pocong yang pertama masih tetap membentur-benturkan kepalanya di tembok sambil duduk di kursi roda. Kelima pocong itu langsung menghampiriku. Aku pun tidak sanggup menahan rasa takutku. Aku lalu langsung berlari sekencang mungkin. Aku berlari lewat belakang rumah kakek. Para setan pocong yang mengepungku serentak langsung mengejarku. Sepertinya mereka benar-benar tidak memberi ampun. Entah apa salahku pada mereka. Aku terus berlari sampai akhirnya berada di bibir sungai. Aku sadar kalau di depanku saat ini adalah sungai yang sangat besar dengan arus yang sangat deras. Tapi apa boleh buat, ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri dari kejaran pocong-pocong yang mengerikan itu. Pocong-pocong yang mungkin akan membuatku jadi gila karena ketakutan dan stres. Lagi pula, aku ini jago berenang. Akhirnya aku pun nekat menceburkan diriku ke sungai yang deras dan dalam itu. Para setan pocong itu sepertinya sudah tidak meneruskan pengejaran. Namun,
Kali ini aku harus berjuang keras mempertahankan hidupku dalam terjangan derasnya air sungai. Walaupun aku itu sangat pandai berenang, tapi karena arusnya sangat deras, aku benar-benar tidak berdaya. Namun, nasib baik masih berpihak kepadaku. Menjelang pagi hari, arus sungai yang deras itu justru membuatku menepi ke tempat yang dangkal. Walaupun sebenarnya aku bisa saja pergi ke pinggir sungai karena saat itu sungainya sangat dangkal, namun saat itu tenagaku benar-benar sudah habis. Benar-benar sudah tidak mempunyai tenaga lagi. Akhirnya tubuhku tersangkut di sebuah batu besar. Dengan sekuat tenaga, aku naik ke atas batu itu dan tidur terlentang di atasnya. Tiba-tiba aku mendengar ada seorang wanita yang memanggilku. Sontak, aku pun sangat terkejut dan langsung melihat ke arah suara yang memanggilku itu. Aku melihat ada seorang wanita membawa bakul berisi pakaian yang akan dicuci di sungai. Wanita itu menghampiriku. "Loh, kamu Iwan kan? Kenapa tiduran di sini?" Sejenak aku mengingat-ingat siapa wanita yang berdiri di depanku ini. Oh, ternyata dia itu Sekar, teman masa kecilku. Kemudian aku menjawab, "Ceritanya panjang Sekar. Intinya aku benar-benar sudah tidak mempunyai tenaga lagi." Aku kembali membaringkan tubuhku di atas batu itu. Melihat kondisiku, sepertinya Sekar sangat iba. Kemudian dia menuntunku menuju ke pinggir sungai. Pagi itu juga, Sekar minta tolong kepada ayahnya agar mengantarkanku ke tempat kakekku. Pada siang harinya, ayahnya Sekar yang bernama Pak Burhan itu langsung mengantarkanku ke rumah kakek. Sampai di rumah kakek, aku langsung dipeluk oleh orang seisi rumah. Ternyata mereka semua sangat khawatir dengan diriku yang menghilang sejak tadi malam. Kami semua pun berterima kasih kepada Pak Burhan, dan Pak Burhan pun langsung pamit. Namun ketika akan pergi, tiba-tiba mata Pak Burhan menatap tajam kepada kursi roda kakakku. Pak Burhan pun tidak jadi pulang dan kembali masuk ke rumah kakekku dan ingin bicara lebih serius lagi. Pak Burhan bertanya kepadaku, "Nah Iwan, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam?" Akhirnya aku menceritakan semuanya, bahkan mulai dari semua peristiwa ketika berada di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Semua kejadian tentang setan pocong itu aku ceritakan semuanya. Akhirnya Pak Burhan pun memberikan pendapat yang benar-benar membuat kami semua sangat terkejut. Menurut Pak Burhan, penyebab semua kekacauan ini adalah kursi roda kakakku. Pak Burhan mengatakan ketika dia tadi baru saja pamit pulang dan tanpa sengaja menatap kursi roda itu, Pak Burhan merasakan aura yang sangat mengerikan dari benda tersebut. Sebuah aura negatif yang penuh kutukan. Pak Burhan ini memang di kampungnya kakek dikenal sebagai orang yang sangat paham dengan hal-hal gaib. Banyak orang yang mengalami gangguan gaib bisa diatasi masalahnya ketika meminta bantuan kepada Pak Burhan. Beberapa saat kemudian, Pak Burhan melanjutkan kata-katanya. "Kemungkinan besar, kursi roda ini dulu pemilik pelaku ritual pesugihan. Jadi walaupun pemiliknya sudah tidak ada, namun para iblis pesugihan itu masih menghuni kursi roda ini dan akan terus menteror orang-orang di sekitarnya." "Lantas apa yang harus kami lakukan, Pak?" tanyaku dengan nada sangat cemas. Sejenak Pak Burhan menghela napas panjang. Kemudian dia berkata, "Sebaiknya kursi roda ini dilarung saja." "Maksudnya kursi roda ini kita tenggelamkan di laut selatan."
Karena menurut sepengetahuan saya, benda-benda yang mempunyai kutukan dan aura negatif itu bisa dilunturkan ketika ditenggelamkan di Laut Selatan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, 2 hari kemudian akhirnya kami sekeluarga minta tolong kepada Pak Burhan untuk mendampingi kami melarungkan kursi roda itu ke Laut Selatan. Setelah sebelumnya melakukan ritual-ritual yang disarankan Pak Burhan, akhirnya kursi roda itu pun ditenggelamkan di laut yang konon penuh aura gaib dan mistis itu. Dan ternyata benar apa yang dikatakan Pak Burhan. Setelah kursi roda itu dilarungkan, kami sekeluarga sudah tidak pernah lagi didatangi setan-setan pocong penghuni kursi roda itu. Bahkan ketika kami kembali ke rumah pamanku, di sana juga sudah tidak terjadi apa-apa. Ternyata penyebab masalah ini bukan rumah paman yang kami kira angker. Namun ternyata penyebabnya adalah kursi roda yang dulu milik seseorang yang melakukan ritual pesugihan. Dan akhirnya cerita ini selesai sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak video kami kali ini. Semoga saja kita bisa mengambil sisi positifnya dan membuang jauh-jauh sisi negatifnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.